luar biasa yang disampaikan Pak Rauf, memberi pencerahan yang dari sudut pandang yang filosofis ya saya kira, mengenai DME itu dilihat dari green energy. Berikutnya mungkin agak lebih teknis mengenai perkembangan proyek terutama di PTPA, Pertamina dan FPCI Air Product yang akan disampaikan secara singkat oleh Kang Haposan. Nah ini kemudian juga DME itu akan dipakai untuk blending ke LPG ya. Blending ke LPG bisa digunakan menggantikan fuel substitute, menggantikan ini untuk power untuk mobil dan untuk power generation. Jadi ini DME tadi bisa dari natural gas, bisa dari coal, bisa dari biomas. DME kita bisa lihat ini dari percobaan laboratorium, kalau blendingnya 10%, itunya tuh gini, nyala apinya 20%, 30%, dan sampai 30%. Kemudian sekarang itu LPG application 65% di blending dengan LPG ya, DME itu di dunia itu dipakai untuk ini. Global DME production is mostly used for LPG blending. Jadi DME itu sebagian besar dipakai untuk memblending LPG. Nah ini mungkin BUMN Energi, mungkin Pak udah Herman juga, bahwa tujuan utama kita yang Bukit Asam itu sebetulnya untuk menggantikan impor LPG, substitusi ya impor LPG yang saat ini kebutuhannya 8 juta ton, 6 juta ton itu diimpor per tahun ya, 6 juta ton impor yang menghabiskan biaya, menghabiskan devisa. Sedangkan kalau urusannya dengan crude, saya berikan gambaran bahwa produksi minyak Indonesia itu 600.000, bagian negara 500.000, kapasitas kilang 1 juta, berarti kita import crude 500.000, kebutuhan BBM itu 1,6 juta per hari, berarti kita import BBM 600.000 barrel per hari. Itu merupakan negara importir BBM terbesar di dunia, sehingga kita sehari itu impor LPG per tahunnya 6 juta ton, crude 500.000 barrel per hari, BBM 600.000 barrel per hari. Ini ada rinciannya di sini dan ini akan meningkat terus. Nah ini tadi mengenai harga LNG itu, harga LPG itu saat ini sekitar 800-an ya. 800-an ini forecast yang dibuat oleh IHS Long Term Outlook dari tahun 2022 sampai 2032. Jadi nanti bisa mencapai 800-an gitu ya. Jadi sekarang saat ini masih tinggi karena kemarin harga minyak $100. Ini sekitar 800-an dan diperkirakan tahun 2024 menurun 700 sampai 708. Gitu. Ini harga LPG ya, Aramco Plus berdasarkan komposisi C3C4-nya ini. Nah, yang saat ini nasional LPG balance itu 67% impor, 12,5% dari lapangan, terus dari gas processing itu 21%, digunakan 14% untuk industri. Kebanyakan itu 95,9% itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, ya. Untuk komersial itu hanya 2,6%. Nah ini sekarang ini mungkin nanti ada tadi Mas Bagus atau yang lainnya mengerti ya update mengenai ini. Ini yang saya pahami pada waktu saya merupakan salah satu tim dari ITB untuk CCS-nya BME ini. Jadi skemnya begini awalnya, entah sudah berubah atau belum, Om Hilal itu yang tahu bahwa coal yang rendah itu kalori rendah dibeli oleh Pertamina. Oleh Pertamina coal itu diberikan kepada diserahkan kepada Air Product. Oleh Air Product diolah menjadi DME dan CO2. DME dan CO2. DME dan CO2-nya diserahkan kepada Pertamina. Air Product mendapatkan biaya processing seperti tukang jahit. Nah, Pertamina lah yang menampung DME dan CO2-nya. Nah, kami di ITB itu melihat bahwa CO2-nya itu apakah akan diantarkan oleh Air Product sampai wellhead-nya lapangan-lapangan di Pertamina, artinya
ini menjadi downstream scheme yang membangun pipanya itu air product, yang membuat kompresornya juga air product, atau Pertamina upstream mengambil dari plant gate-nya air product. Jadi ini menjadi upstream scheme di mana membangun pipa dan kompresor-kompresor dan capex opex-nya menjadi upstream scheme, artinya cost recoverable. Atau Pertamina yang membangun pipanya, terus si CO2-nya dan dialirkan oleh Pertamina ke wellhead. Biayanya dari Pertamina tidak dibebankan kepada hulu maupun tidak dibebankan kepada air product. Nah, ini skema ini yang waktu itu belum firm ya, mana yang dipilih. Sampai sekarang juga mungkin belum firm gitu. Saya dari tim CCS-nya belum mendapatkan info terkini ini. Panas atau heating value-nya lebih tinggi LPG daripada DME, sehingga misalnya 1 kg LPG itu heating value-nya jauh lebih tinggi daripada 1 kg DME. Ini ada perbandingan di sini, liquid density-nya dan segala macamnya. Nah, ini saya hitung studi waktu saya dengan teman yang Dr. Farhad ya dari Belanda mengenai DME itu. Jadi kalau harga coalnya itu sekitar di sini tuh DME-nya sekitar $84 ya per ton. Seperti kita ketahui bahwa sekarang harga coal itu yang itu $400 ya. Kalau ini coal rendah itu $84. Terus juga proyeknya dan segala macamnya kita hitung berapa kapasitasnya. Kurang lebih break-even price deficit itunya tuh harga DME-nya menjadi $463 per ton ya. Hitung-hitungannya. Kemudian kalau disubsidi 50% oleh pemerintah menjadi 231 jatuhnya kan. Jadi without subsidi break-even point DME itu $464 per ton. Dengan kalau subsidi 50% menjadi $232 per ton. Nah, ini terserah kepada pemerintah. Mungkin udah Darmel sini bisa memahaminya. Ini sekedar harga-harga aja perbandingan antara LPG, DME dan blending 20% DME itu di sini kan. Jadi kesimpulannya DME consumption di tahun depan itu 8,9 juta ton per tahun. Indonesia trade deficit 800 ribu juta dolar per tahun if local DME production can replace 20% dari LPG ya. 20% LPG-nya di blending dengan 20% LPG DME. Ini juga mungkin dari teman-teman tadi harganya perbandingan harga antara 3 kg, 12 kg, 50 gram. Kalau di mix antara DME dan LPG, di blending DME-nya 20%, itu berapa? Ini ada di sini perbandingannya, saya sudah hitung. Dengan density-nya juga, density LPG itu 540, ini berapa, terus price-nya per tonnya berapa gitu. Saya kira itu aja dulu Mas Yuga, nanti kalau ada kita bisa kembangkan pada waktu